Ini tuh kalau memang di Jepang, ada trennya bernama Yami Kawaii. Di mana kawaii seolah-olah tuh memperlihatkan pribadi yang inosen, lucu, imut, tapi yummy. Yang mana itu menyedihkan atau lebih kayak depresi gitu. Hai everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Okoteshimada! Hai semuanya, selamat datang. Welcome back lagi nih di Mr. Things. Yang kali ini, lagi dan lagi semuanya untuk memenuhi ke-BM-an kalian nih yang merequest untuk membahas berita yang lagi viral. Setelah nih gue kemarin dibombardir untuk bahas kasusnya Isabella Guzman yang emang lagi viral banget tuh di mana-mana. Padahal kasusnya juga udah lama, udah di tahun 2013. Tapi mungkin netizen di Indonesia nih itu baru dengar kasusnya dan pas ngeliat kok pelakunya cantik ya. Jadinya pada baru heboh sekarang. Namun yang bikin takutnya sih, ini tuh kayak kasusnya Ted Bundy zaman dulu, yang mana penjahat kok malah jadi idola, perkara mukanya cakep mungkin gitu ya. Jadi memang ini sebuah fenomena yang cukup membingungkan. Nah, dan ini ada lagi yang terbaru, yang juga mirip-mirip tapi kasusnya bukan dari 2013 yang lalu, melainkan sekarang-sekarang nih, tentang seorang cewek asal Jepang yang dianggap butuh bantuan, hingga memberikan sebuah kode-kode rahasia di video-video TikTok yang ia publish. Jadi tuh ini kita seperti flashback ke kasus YouTuber dulu tuh yang namanya Cat Yap, yang gini-gini juga nih rumornya. Dan sampai saat ini kalau Cat Yap sendiri tuh belum ada kejelasannya ya, karena dari dianya sendiri juga nggak update video-video baru. Nah, untuk di kasus ini tuh percampuran antara kasus Cat Yap dengan kasus Isabella Guzman. Kenapa begitu? Karena apa iya benar si cewek Jepang yang memiliki akun bernama @yunonchan0824 ini benar-benar dalam bahaya seperti yang disangka-sangka oleh para netizen Indonesia nih. Karena di sini gua akan menjabarkan satu-satu dari awal permasalahannya sampai sebenarnya tuh gimana. Karena aduh, kalian jangan langsung percaya deh sama berita-berita yang bisa beredar di sosial media. Ini gue gemes banget ya soalnya. Sama yang bikin berita nih awalnya kadang-kadang tuh suka dilebay-lebayin. Dan jadinya banyak banget yang membahas kasus ini seolah-olah benar-benar ada sesuatu peristiwa yang menyeramkan, penuh intrik dan terlalu dilebih-lebihkan. Jadi udah, kalian cukup nonton satu video ini aja dan kalian akan bisa tahu dari awal kenapa bisa ada ramai-ramai berita seperti ini dan penjelasan lengkapnya sebenarnya ada apa di balik kehebohan ini pun. Ya udah, langsung aja. Jadi semua ini memang bermula dari video TikTok yang emang sekarang TikTok tuh lagi booming-boomingnya ya. Dan para netizen Indonesia ini menemukan sebuah akun bernama @yunonchan0824 tadi yang berasal dari negara Jepang. Semua caption di akun tersebut pun ditulisnya pakai bahasa Jepang ya gengs. Dan impression orang-orang nih saat melihat akun tersebut pasti langsung merasa gemas sama sosok Yunonchan ini, karena memang dia ini tampak imut, feminim, dan kawaii banget lah. Dan di TikTok pribadinya itu, dia isi dengan konten kayak joget-joget, yang mana menurut gue ini, mohon maaf nih, agak lumayan absurd. Namun karena wajahnya yang gemesin, jadi dimaafkan lah. Biasa kan kita emang suka begitu. Nah, namun tahu-tahu nih, banyak yang menyadari kalau ada sesuatu yang janggal dengan penampilan dari wanita itu, dimana dia selalu memakai satu penutup mata yang kayak bajak laut gitu. Namun sebenarnya kalau kita lihat lagi nih, tipe penutup matanya itu lebih seperti kayak penutup mata yang biasa dipakai kalau orang sakit mata gitu loh gengs. Biasanya kalau kalian habis lasik atau mungkin matanya iritasi terus ke dokter, biasanya dikasih penutup matanya sejenis seperti itu. Jadinya ini salah satu hal yang menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan matanya? Apakah sedang sakit mata? Atau ada nih yang sampai melambangkan itu adalah sebuah simbol satu mata yang identik dengan Illuminati? Mohon maaf lagi nih, bukannya gimana-gimana, tapi untuk hal yang berbau-bau Illuminati, menurut gue agak berlebihan. Ibaratnya, apa juga dibilang Illuminati? Jaja Miharja tuh, apaan tuh gitu dibilang Illuminati? Jadi menurut gue ya, untuk yang mengait-kaitkan dengan hal tersebut itu terlalu didramatisir. Karena ternyata memang ada penjelasannya, tapi nanti di akhir ya. Kita bahas dulu semua poin-poin yang menjadi viralnya terlebih dahulu. Nah, matanya kan udah ditutup satu nih, berarti kita ambil spekulasinya aja, lebih ke arah sakit mata ketimbang Illuminati ya. Ditambah lagi, kedua tangannya itu dililit perban gengs. Tipe perbannya sendiri itu kayak perban yang buat nahan sakit patah tulang, yang memang sewarna kulit gitu loh gengs, bukan kayak perban putih yang buat luka. Plusnya lagi nih, di bagian sikunya itu terdapat seperti luka-luka dan lebam. Nah, buat mata netizen Indonesia, ini semua fix seperti korban KDRT, mata sakit, tangan diperban, sikunya penuh lebam. Akhirnya banyak nih yang mencari tahu, kepo gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Yunonchan ini? Mengapa fisiknya seperti bayi yang terluka, tetapi ia kelihatannya selalu tampak bahagia di kamera. Kayak gue gitu, walaupun hati gue ini terluka, patah hati, tapi harus selalu bahagia di depan kalian. Nah, dari sini timbullah sebuah teori konspirasi atau teori cocok logi, di mana ini ada satu video yang paling banyak ditonton dan menjadi dasar dari teori ini, yang kalian lihat nih videonya.
Di dalam video tersebut kalian bisa melihat seperti ada tulisan di bagian tangannya ya, kayak dia nulis sesuatu gitu, tapi ini tuh agak susah terbaca karena nggak jelas juga tulisannya. Namun caption yang ia tulis di situ tuh berbunyi kawaii, yang artinya takut. Udah satu kata itu aja. Yang mana ini seperti menimbulkan suatu persepsi takut akan hal apa. Dan biasa netizen ini sukanya nambahin bumbu. Karena kalau kalian lihat-lihat di kolom komentarnya, itu rata-rata memang yang komen itu adalah netizen Indonesia dengan memakai bahasa Indonesia. Yang pada bertanya-tanya, kamu takut akan apa? Apakah kamu butuh bantuan? Dari video tersebut makin banyaklah teori-teori cocok logi lainnya yang bisa diamati dari video-videonya Yunon-chan itu. Kayak video ini yang dia menulis Hasucha Teru, yang mana itu artinya memukul beberapa kali. Dan di adegan videonya itu dia seperti kayak nyoret-nyoret mukanya pakai spidol merah, gengs. Netizen di sini mengartikan kalau mungkin dia dipukul beberapa kali hingga berdarah-darah, yang mana spidol mirror itu seperti kayak simbol atau kiasan lah. Terus yang epicnya lagi nih, ada sebuah video yang joget-joget gitu dianya, dan captionnya tertulis Ikemen ni naritai, yang artinya dia ini semacam ingin menjadi cakep atau apa ya nyebutnya. Bahasanya tuh kayak bagus buat dilihat, namun nggak tahu kenapa netizen ini malah mengartikannya ingin menjadi tampan. Tampan, dia kan cewek ya. Nah, jadinya ada yang beranggapan jangan-jangan sebenarnya dia cowok, terus dipaksa jadi cewek imut untuk keperluan konten. Wow, mind blowing sekali. Kayak udah mulai kebablasan gitu kalau naik busway, harusnya turun di Ragunan tuh. Bablas lu sampai Blok M. Tapi kegilaan dari asumsi orang-orang nih belum sampai di situ, gengs. Beberapa kali ini kan dia kayak semacam mukbang atau ada adegan makan lah. Terus dia nih ada nih ceritanya makan semangka. Udah habis tuh semangkanya, tinggal kulitnya doang. Terus ada juga dia makan apel, yang udah tinggal setengah aja lah pokoknya. Nah, hal-hal itu kalau misalkan kayak dilihat, ngapain sih lu makan begituan, udah habis, udah setengah tapi kayak direkam-rekam. Nah, hal ini membuat suatu persepsi lagi. Oh, jangan-jangan dia dikasih makanan bekas cuy, atau makanannya cuma setengah doang. Lah pokoknya, semua teori yang terbentuk tuh, itu menggambarkan kalau si Yunon-chan ini tuh disiksa sampai matanya luka, sikunya luka, tangannya luka, dan cuma dikasih makanan sisa doang oleh seseorang yang nggak tahu siapa. Dan akhirnya dia mencoba untuk meminta bantuan kepada para netizen di akun TikTok miliknya. Emangnya ini ibaratnya cerita kayak di Wattpad, yang kadang-kadang nih orang pinter banget nyusun cerita skenario-nya, pada lamar jadi penulis skrip sinetron aja sana lu. Biar sinetron-sinetron di TV tuh jadi pada greget gitu ceritanya kayak begini. Jadi kan kita bikin penasaran, terus mikir, apa iya bener ya begitu ya, ampun serem banget. Namun tuh honest aja nih di awal, gue sih sendiri agak skeptik dan merasa semua hal atau cerita ini tuh terlalu berlebihan. Karena kalau untuk gue pribadi, first impression saat gue melihat akun Yunon-chan ini, itu ya udah kayak tipikal cewek-cewek Jepang anime banget, yang dari segi dandanannya, gaya berpakaiannya, sampai semua hal yang dia lakukan lah. Dan memang kalau hal-hal seperti itu tuh terkadang terlihatnya kayak nyentrik dan berbeda dengan gaya atau tren di Indonesia. Soalnya kalian tahu sendirilah, anime-anime itu kan kelihatannya semuanya nggak ada kayak yang di realitanya ya. Yang mana tato rambutnya hijau, bajunya riuh banget, pakai aksesoris yang gede-gede yang unik-unik. Pokoknya semuanya tuh tampak ekstra. Sama halnya tuh kayak yang dilakukan sama Yunon-chan ini. Dari awal gua melihat dia memakai penutup mata, terus mata satunya juga eyeshadow-nya tuh di bawahnya agak merah, dan dia pakai kayak perban di tangannya serta lebam-lebam di siku. Ini tuh kalau memang di Jepang ada trennya bernama yami kawaii. Apa sih itu? Nah, jadi di Jepang ini, street fashion yang terkenal itu kan semacam kayak Harajukunya ya, yang memang dandanannya lumayan nyentrik tuh. Seperti yang gue jelasin tadi di awal, ibaratnya itu kayak anime yang diimplementasikan ke dunia nyata. Jadi memang kalau dilihat oleh orang awam seperti yang di Indonesia, itu kelihatannya serba ekstra dan tidak lazim. Tapi ya juga namanya selera fashion, di tiap negara itu kan pastinya beda-beda. Nah, kalau di Jepang sendiri, memang ada tren berbusana yang disebut yami kawaii tadi, di mana kawaii seolah-olah tuh memperlihatkan pribadi yang innocent, lucu, imut, tapi yummy, yang mana itu menyedihkan atau lebih kayak depresi gitu, yang kelam pokoknya, gengs. Jadi ini in between gitu loh. Di tengah-tengah, aku lucu dan innocent, tapi aku penuh luka dan kesakitan. Mau marah nggak lu liatnya? Bingung kan kalian? Loh kok trennya aneh banget? Gak bener dong. Ya emang ini masalahnya sih lumayan agak kontroversi juga di Jepang sendiri. Karena memang tren yami kawaii tadi itu diangkat dari orang-orang di Jepang tuh yang banyak banget merasa depresi dan mempunyai masalah mental yang biasa disebut dengan sebutan manhera. Tahu sendirilah di Jepang, itu kan persentase penduduk yang melakukan bunuh diri itu banyak banget. Nah, makeup yang digunakan oleh Yunon-chan ini tuh memang tipe-tipe dari makeup manhera K, yang mana kayak bawah matanya tuh merah abis nangis 3 hari 3 malam kali, tapi harus tetap cantik dan imut dengan style yami kawaii tadi, gengs. Kalau kalian masih kayak heran, kenapa tren yang cukup aneh? Waktu itu gak usah jauh-jauh deh, gue kan pernah ngebahas sebuah kasus tren yandere yang awalnya lagi-lagi ini dari anime, di mana penggambaran seorang wanita
wanita yang cantik namun sadis, alias ya kayak psikopat atau sosiopat yang lagi-lagi 11-12 sama si Isabella Guzman. Dan itu memang jadi inspirasi untuk para penyuka yang dari Jepang. Jadi memang cukup unik, bercampur ekstrim ya kalau bisa dibilang nih tren di Jepang. Ditambah lagi memang di bio-nya nih, dia sendiri memang menuliskan sebuah kata-kata atau yang menurut gue ini adalah anime bernama Chunibyo. Makanya kan di situ dia tuh nulis Chunibyo no Yunon. By the way, Chunibyo ini sendiri sih artinya yaitu semacam sindrom atau kayak penyakit atau gejala kalau dalam istilah Jepang. Tapi di sini gue lebih melihat ke arah sebuah anime yang berjudul sama. Kenapa? Karena nih, kalau kalian lihat tokoh yang ada di anime tersebut, jeng jeng, itu ya plek kayak si Yunon-chan, pakai penutup mata putih dengan rambut pendek dan mukanya juga innocent. Jadi ini tuh judulnya cosplay, ya Allah. Atur deh hidup lu. Dibilang matanya luka lah, disiksa lah, sampai jangan-jangan dia laki. Ngalah-ngalahin drama SCTV lu pada. Sama aja ini misalkan ada orang cosplay jadi Son Goku yang habis berantem sama Bezita tuh ceritanya, terus kayak luka-luka gitu kan. Terus dibilang, wah lu disiksa sama siapa lu? Ini tuh emang gak masuk aja trennya di Indonesia. Karena ya berbeda. Dan di bio TikToknya itu pun, dia kan juga mengasih link YouTube-nya. Itu ya coba aja kalian buka-buka, kalian lihat-lihat. Semua isinya, itu terlihat dia sangat gembira dengan hidupnya, jalan-jalan sama temennya, sama saudaranya. Yang mana nggak ada hal-hal yang menunjukkan dia ini telah disiksa atau bagaimana gitu. Kalau emang disiksa, diteken-teken pas dia jalan-jalan ada kabur aja minta tolong sama orang. Ribet banget hidup lu. Jadi jangan terlalu ngadi-ngadi lu pada. Dia nih baik-baik aja. Terlepas dari memang aliran tren yang dia ikutin, itu memang mungkin cukup membingungkan buat masyarakat Indonesia kali ya. Tapi ya memang begitu adanya kalau di sana mah. So itu tadi penjelasan dari kebeman kalian nih yang penasaran sama berita Yunon-chan ini yang beredar luas di mana-mana dan simpang siur kayak serem banget ceritanya. Namun menurut gue ini hanya semacam kesalahpahaman tren aja sih karena berbeda. Dan memang yang membuat berita-berita aneh tuh sepertinya ya awalnya dari para netizen Indonesia juga yang memulai kayak semacam jadi detektif dadakan. Terus jadinya banyak yang membahas dengan penambahan bumbu-bumbu micin biar lebih sedep gitu. Dimana seolah-olah kasus ini adalah kasus yang mencekam padahal ujung-ujungnya cosplay, gengs. Ya kayak tadi mana ada misalkan orang yang disiksa, diteken gitu, terus bikin YouTube, terus update, jalan-jalan bahagia sama saudaranya, sama teman-temannya, ya apa kata lu pada deh. Jadinya maksudnya di sini tuh kalian jangan gampang percaya dan terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya di luar sana. Pokoknya intinya nih, untuk sebuah cerita penyiksaan dan teori-teori yang beredar, itu menurut gue memang agak terlalu berlebihan. Karena tadi kan gue sudah menjelaskan tentang semua yang terlihat dari diri Yunon-chan itu sebenarnya apa. Ya tapi dalamnya hati manusia kan siapa yang tahu. Maksudnya sih kalau menurut gue pribadi nih mungkin asumsinya adalah jika seseorang menyukai sebuah tren yang bisa dibilang cukup menyimpang dan bisa dibilang juga berbau kesedihan karena menggambarkan depresi, sedikit banyak berarti ada nih di dalam dirinya yang mungkin bisa relate dengan kesedihan atau gambaran depresi dari Yami Kawai tadi. So ya kita sebenarnya juga nggak tahu si Yunon-chan ini tuh punya masalah apa di dalam kehidupannya. Kalau itu lu tanyanya ya ke psikolog atau ke anak indigo kali ya yang bisa baca sifat orang. Kalau gue mah kagak bisa baca Al-Quran aja belum hatam gue. Yaudah pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau udah support channel ini. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadadifan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Dadah.